Jadi di tempat saya itu ada pabrik yang aneh banget ya. Selisih harganya itu sampai Rp270. Tapi orang-orang tetap ada yang ngantar sih. Tapi meskipun begitu ya ini, lihat nih, bisa kita lihat sendiri, sepi ya. Jadi ini cuma warga-warga lokal aja yang malas antri buat di pabrik yang satunya. Jaraknya cuma 10 kilo padahal. Setelah 15 tahun ngebelang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun. Tapi ternyata aku tidak bahagia di sana karena kebolanganku masih tetap ada. Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial. Dan aku akan terus ngebelang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup. Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis. Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa. Pasang pancing kajur, angkat bubuh, memasak hasil di kebun, memakannya, lalu lanjut kerja. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pickup, kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta harga sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kesong Farm, Live Better with Farm. Oke, jadi kali ini tuh kita mau memberitahu atau mau mengasih lihat pabrik sawit ini, pabrik sawit langganan kita ini, yang harganya itu selisih Rp270 dengan pabrik tetangga yang jaraknya hanya 10 km. Nah, tapi meskipun begitu ada warga lokal yang selalu mengantar buahnya itu ke sini, meskipun nggak terlalu banyak sih, tapi ya sehari itu kayaknya pabrik masih dapat sekitar 150-an ton sampai 200 ya mungkin ya. Jadi harganya itu selisihnya itu 270, sudah hampir 1 bulan ya. Sudah hampir 1 bulan. Sebenarnya sedih ya. Tapi bagaimana ya? Ini tuh dekat rumah. Jaraknya nggak nyampe 1 km. Ya cuma saya tuh bingung gitu. Kenapa selisihnya bisa sebanyak itu? Sebanyak Rp270. Jadi kalau di pabrik kita yang ini, di pabrik kita ini harganya 2.720 harga cashnya ya. Sedangkan di pabrik yang satunya yang jaraknya 10 km itu 2.990. Bahkan sempat 3.010 atau 3.020. Jadi selisihnya itu banyak banget ya. Banyak banget. Itu membuat saya sedih sih sebenarnya, karena selisihnya banyak banget. Kalau kita bawa 2 ton ke pabrik sana itu ya untungnya 500-an, 550 lah ya. Banyak banget tuh. Itu satu pickup tuh. Jadi kalau kita ngantar sampai 5 pickup itu 10 ton ya. Itu apa enggak menyala ya. 1 tonnya bisa selisihnya 250.000 lah ya, 250.000 1 tonnya. Kita bawa misalnya pickup itu 2 ton, itu 500 satu pickup. Kita ngantar ke pabrik itu 5 kali aja sudah banyak ya, sudah 2.500.000 ya selisihnya. Apalagi kita ngantar 10 kali bisa 10 juta. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Memang pabriknya itu tidak terlalu ketat ya di sini. Tidak terlalu ketat, tapi ya tetap ngambil buah yang bagus. Hanya saja tidak seketat di pabrik yang harganya mahal itu ya. Nah, makanya pabrik sini tetap dicintai oleh warga sekitar ya. Nah, cuma ya kenapa sih selisihnya sebanyak itu ya gitu kan. Kita sebagai warga setempat sebenarnya juga kecewa sih. Kalau selisihnya 100 atau 150 kan wajar ya, biasa lah ya. Tapi selisihnya 250 sampai 300. Tapi meskipun begitu saya tetap ngantar ke sini 2 hari sekali. Pasti itu. Dan bisa kalau panen ya bisa lebih sering lagi ya. Jadi nggak apa-apa dah. Mau bagaimana lagi? Tetap ada untungnya ya. Tapi ini semoga di bulan Februari ini ada penambahan harga lagi ya. Ya kalau bisa sampai 3.000 lagi ya. Atau ya minimal selisih sama pabrik sebelah itu cuma 100 sampai 150 aja. Jadi kita
dekat rumah, tapi juga merasakan harga sawit yang tinggi ya. Nah, jadi 2025 ini harga sawit sepertinya masih menyala ya. Masih di atas 2000-an, 2500 ke atas ya kalau di sini. Ya malah masih 2700-an seperti tahun 2024 kemarin. Masih aman ya. Jadi yang mau punya cicilan Innova Reborn masih bisa sepertinya. Ya alhamdulillah, selalu bersyukur ya kita ini orang Indonesia ini, alhamdulillah.